Oi cuy, apa kabar nih kalian semua? Semoga baik-baik ya. Kali ini gue pengen ngobrolin hal yang sering kalian tanya ini ke gue. Pertanyaannya adalah, Bang, PC ini upgradable gak sih? Yup, pertanyaan ini cukup sering muncul dari kalian. Dan di video kali ini gue mau ngejawab pertanyaan itu dengan bagiin beberapa tips buat kalian untuk rakit PC supaya PC kalian itu upgradable ke depannya. Oh ya, buat kalian yang tertarik untuk dirakitin PC-nya, bisa banget langsung DM aja ke Instagram gue @converse_. Oke, without any further ado, langsung aja yuk kita mulai videonya. Hal pertama yang menurut gue sangat penting ketika kalian mau rakit PC yang upgradable adalah kalian harus bisa buat proyeksi atau perkiraannya cuy. Kira-kira kalian tuh bakal upgrade PC sampai sejauh mana sih? Misalnya ya, nanti gue pengen upgrade PC ini sampai ke i7 atau i5 aja dan graphic cardnya misalnya sampai RTX 4080. Selain prosesor dan graphic card, beberapa hal yang menurut gue perlu kalian proyeksiin juga adalah kebutuhan storage dan RAM-nya juga cuy. Kenapa kalian harus punya proyeksi rencana sejauh mana kalian bakal upgrade PC kalian? Karena ini akan kita gunain sebagai baseline kita dalam nentuin parts-parts yang kita pilih saat awal rakit PC supaya nantinya bakal memudahkan kita buat upgrade. Nggak cuma memudahkan tapi juga bikin budget kita di awal nggak berlebihan buat hal yang sebenarnya nggak perlu atau berlebihan buat kita. Misalnya kita cuma pengen nantinya upgrade ke i5 atau i7 dan nggak ada niatan overclocking. Kan kalau gitu kita nggak perlu alokasiin budget lebih banyak di motherboardnya. Cukup di Mobo seri B yang bagus aja dan mubazir kalau kita pakai Mobo seri Z. Paham kan maksud gue ya? Nggak cuma nyesuaiin kebutuhan kita ke depannya, tetapi juga nggak nyia-nyiain uang atau budget kita secara berlebihan buat hal yang kita nggak pakai juga nantinya. Next, gue mau bahas satu persatu hal yang menurut gue penting buat kalian pertimbangin saat mau rakit PC yang upgradable. Yang pertama adalah motherboard. Motherboard ini menurut gue adalah salah satu komponen yang penting banget dan harus kalian pertimbangin saat rakit PC yang upgradable. Kenapa? Karena di motherboard ini menentukan sejauh mana kalian bisa expand atau upgrade parts-parts utama yang ada di PC kalian. Mulai dari prosesor, RAM, dan SSD NVMe. Buat kalian yang berencana untuk upgrade sampai ke prosesor kelas i7 atau Ryzen 7 tanpa overclocking, cukup ambil motherboard series B yang bagus aja cuy. Nggak perlu spend uang yang berlebihan untuk Mobo seri Z, untuk Intel atau seri X untuk AMD karena bakal mubazir juga kan. Beda ceritanya kalau kalian punya hobi overclocking atau ada niatan bakal upgrade ke depannya ke prosesor yang sangat-sangat high-end kayak i9 atau Ryzen 9. Motherboard seri Z dan X jadi sangat-sangat make sense buat kalian. Dari pengalaman gue juga ada beberapa hal lain yang perlu kalian pertimbangin saat milih motherboard, yaitu slot RAM dan juga slot SSD. Pilih Mobo yang punya 4 slot RAM supaya lebih fleksibel ketika kalian mau upgrade ke depannya. Dan pastiin juga apakah kebutuhan kalian membutuhkan banyak storage atau enggak, karena kalian harus pertimbangin juga jumlah slot SSD NVMe yang bisa dipakai di motherboardnya. Pastiin juga kalau slot SSD itu yang PCIe Gen 4 atau Gen 3-nya yang kali 4 ya cuy. Jangan sampai kalian ternyata kebutuhannya banyak storage tetapi Mobo kalian cuma support satu SSD NVMe aja misalnya, karena itu bakal bikin PR banget cuy. Jangan tanya gue tahu dari siapa ya soal ini. Lanjut ke hal selanjutnya yang masih berhubungan sama poin gue yang sebelumnya, yaitu CPU cooler cuy. CPU cooler juga menurut gue penting banget buat jadi pertimbangan kalian saat awal ngerakit PC yang upgradable. Kalau proyeksi kalian ke depannya mau upgrade misalnya sampai ke i7, ya kalian sebaiknya usahain CPU cooler kalian udah capable cuy buat ngehandle prosesor itu. Contoh kalau kalian nantinya pengen upgrade ke i7, ya dari awal kalian udah bisa pakai misalnya AIO water cooling 240 mm atau air cooler dual tower yang cukup beefy.
Tapi kalau budget awal kalian agak mepet dan prosesor kalian di awalnya juga cukup yang low end, misalnya kayak i3 atau i5, menurut gue sih ini bisa jadi tempat kalian ngehemat dengan cukup pakai cooler bawaan dari boxnya aja. Dan simpan aja uangnya buat nanti saat kalian upgrade prosesor, sekalian beli juga cooler yang sesuai sama prosesor pilihan kalian. Sekali lagi menurut gue prosesor sekelas i3 atau i5 tuh udah cukup banget kok pakai cooler bawaannya ya. Walaupun agak lebih panas dari cooler-cooler tower atau liquid cooling, tapi udah cukup banget kok pakai cooler bawaannya. Nggak ngaruh gimana banget ke performance prosesor yang low power dan efisien. Next, hal yang menurut gue juga sangat penting ketika kalian mau rakit PC yang upgradable adalah power supply. Kenapa? Karena power supply ini juga komponen utama yang ngedukung kebutuhan daya PC kalian nantinya. Kalau gue sih simpelnya sesuaiin aja cuy watt power supply-nya sama proyeksi kalian ke depannya, mau upgrade sampai mana. Kalian bisa hitung kebutuhan power pakai PSU kalkulator yang banyak di Google, tapi menurut gue kurang efektif sih karena seringkali itu terlalu mepet banget dan gak akurat. Cara yang lebih rekomen menurut gue adalah kalian tinggal lihat aja rekomendasi power supply yang dibutuhin untuk VGA atau GPU yang kalian nanti mau pakai. Misalnya nantinya kalian mau upgrade ke RTX 4080, kalian tinggal search aja di Google RTX 4080 PSU recommendation. Nanti muncul deh berapa watt PSU yang kalian butuhin. Hal yang perlu kalian perhatiin juga adalah ada minimum requirement PSU dan ada juga minimum PSU recommendation. Saran gue selalu gunain PSU recommendation ya, biar lebih fleksibel nantinya cuy. Salah satu power supply yang menurut gue sangat rekomen adalah FSP Hydro Capro 850 watt cuy. PSU ini udah support sampai dengan 850 watt, jadi bakal fleksibel dan capable banget kalau kalian mau upgrade PC kalian sampai ke VGA atau GPU high-end terbaru kayak RTX 4080 atau RTX 4090. Karena PSU ini juga udah support ATX 3.0 power excursion yang udah lebih sanggup ngehandle naik turunnya daya listrik yang dibutuhin sama GPU-GPU terbaru. PSU ini juga udah punya sertifikasi 80 plus bronze yang bikin PSU ini cukup efisien penggunaan listriknya dan juga udah punya banyak sistem perlindungan buat PC kalian kayak OCP, OVP, OPP, dan SCP. Oh iya, kalian juga bisa banget untuk pertimbangin pakai power supply yang udah modular atau semi modular ya cuy. Contohnya kayak power supply dari FSP juga, yaitu FSP Hydro M Pro yang udah semi modular. Kenapa? Karena selain rakitan PC kalian jadi lebih rapi perkabelannya, PSU modular atau semi modular juga biasanya lebih fleksibel cuy dari segi perkabelannya, karena lebih punya banyak opsi kabel yang bisa dipasang di PSU-nya. Misalnya GPU kalian butuh 38 pin PCIe, kalian tinggal pasang aja deh kabelnya ke PSU kalian sesuai dengan kebutuhan kalian. No worries. Last but not least, hal yang menurut gue juga sangat penting ketika kalian mau rakit PC yang upgradable adalah casing PC kalian cuy. Oke, misalnya mobile kalian udah capable nih, coolernya juga udah capable, PSU-nya juga udah sangat-sangat capable, tapi kalau casing kalian gak muat ya percuma aja cuy, komponennya yang mau kalian upgrade nantinya gak bakal masuk. Pastiin juga kalian pilih casing yang sesuai dengan kebutuhan dan rencana upgrade kalian cuy. Misalnya kalian nantinya pengen upgrade ke GPU sekelas RTX 4080 atau 4090, kalian bisa research dulu kira-kira panjang dari RTX 4080 atau 4090 tuh berapa sih dan berapa slot yang dibutuhin sama GPU itu. Kalian bisa cek spesifikasi itu di website tiap GPU-nya ya, karena pasti ada cuy di setiap merek dan tipenya. Sesuaiin kebutuhan dari parts yang kalian mau upgrade itu dengan specs clearance dari casing PC kalian. Kasih spare lebih sedikit supaya kalian lebih worry free saat nanti mau upgrade. Again, clearance dari casingnya juga pasti ada di website resminya dari casingnya. Hal lain yang perlu dipertimbangin juga adalah compatibility case kalian sama cooler CPU kalian. Sesuaiin kebutuhan cooler kalian dengan case kalian ya. Misalnya apakah support radiator 240 mm atau 360 mm, atau kalian nantinya mau pakai air cooler, juga cek juga clearance air coolernya udah apa cuy di casingnya. Oke,
Oke, menurut gue beberapa hal yang gue sebutin di atas udah cukup ngegambarin sih ke kalian apa aja yang harus kalian perhatiin untuk ngerakit PC yang upgradable ke depannya. Tapi satu hal yang pengen gue tegasin ke kalian adalah tips-tips di atas itu tujuannya bukan cuma supaya PC kalian ke depannya upgradable. Tetapi poin gue yang gue maksud di sini adalah supaya pemilihan parts kalian itu tepat sasaran sesuai dengan proyeksi dan rencana upgrade kalian ke depannya, sehingga nggak ada parts yang mubazir atau berlebihan cuy. Dan nantinya pastinya tujuannya adalah ngehemat pengeluaran kalian juga kan. Sip, gitu dulu aja buat video gua kali ini. Tulis komentar kalian dan pengalaman kalian saat mau upgrade PC kalian atau tentang perkembangan dunia perpisian di kolom komentar ya cuy, biar ngobrol-ngobrol kita. Jangan lupa juga buat subscribe ke channel gue biar gak ketinggalan video-video gue yang selanjutnya. Thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini, and I'll see you guys on the next video. Ciao!